Untuk screening sendiri nanti Bapak Ibu bisa melakukan screening secara mandiri melalui mobil JKN atau mungkin bisa berkunjung ke FKTP tempat Bapak Ibu terdaftar. Kemudian keluar hasil berisiko dan tidak berisiko. Nanti untuk yang berisiko ini kita harapkan peserta tersebut datang ke klinik terdekat, klinik atau puskesmas terdekat untuk nanti dilakukan penapisan. Karena screening ini sebagai awal bagi peserta BPJS untuk mengetahui kondisi dari status kesehatan dari peserta JKN sendiri. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Podcast yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Bersama saya Alifia Yumna Amri yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Sebelum masuk ke podcast nih, kira-kira gimana nih kabarnya Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi kebahagiaan ya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Asep Dwi Prasetyo selaku analis jaminan pelayanan kesehatan Pratama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6. Halo Bapak Asep. Ya, halo Mbak. Selamat pagi ya. Pagi. Karena masih muda saya panggil Mas aja kali ya. Gimana nih Mas Asep kabarnya nih? Baik, alhamdulillah baik Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mas. Ya. Wilayah Kedeputian 6 ini meliputi mana saja? Untuk wilayah Kedeputian 6 ini meliputi wilayah Jateng DIY yang terdiri dari 13 kantor cabang. Di kantor cabang Jateng DIY. Di DIY ada 2, Sleman dan Yogyakarta. Kemudian untuk yang di Jateng sendiri ada 12 kantor cabang. Oke, banyak ya Tribuners ya. Nah, saat ini karena sudah bersama dengan Mas Asep, kita mungkin akan membahas terkait dengan screening. Oke, screening riwayat kesehatan untuk deteksi dini penyakit kronis. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Asep ke Tribuners, apa sih itu screening dan apa pentingnya screening seperti itu? Jadi untuk screening kesehatan sendiri di sini sebagai salah satu program kami BPJS Kesehatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa diakses oleh peserta JKN melalui aplikasi mobil JKN atau bisa datang ke FKTP terdekat atau FKTP terdaftar dari peserta BPJS. Untuk tujuan screening sendiri adalah untuk mengetahui secara dini kondisi dari peserta BPJS, kondisi kesehatan ya terutama untuk peserta BPJS kesehatan sendiri. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners nih. Mungkin ada beberapa Tribuners yang belum tahu apa sih itu FKTP, Mas Asep. FKTP itu adalah kalau kita lebih gampangnya itu FKTP itu ada banyak ya. Jadi ada dokter keluarga, ada juga klinik, dan juga puskesmas kan? Puskesmas. FKTP sendiri ada singkatan Mbak, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Asep. Idealnya ada berapa pertanyaan yang ditanyakan pada saat proses screening itu? Di screening di BPJS Kesehatan di program screening ini memang ada sekitar kurang lebih 49 pertanyaan. Di situ menyangkut nanti akan ada pertanyaan yang terkait 13 macam penyakit yang akan kita screening. Di situ nanti ada pertanyaan tentang diabetes mellitus, tentang hipertensi dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya pertanyaan tentang diabetes mellitus, apakah misalnya Bapak Ibu pernah sering buang air kecil di malam hari misalnya begitu. Apakah apakah screening ini tuh menjadi wajib harus dilakukan oleh Tribuners nih Mas Asep? Untuk screening ini memang untuk sampai dengan saat ini memang untuk kita wajibkan untuk peserta BPJS Kesehatan, terutama peserta BPJS Kesehatan yang akan mengakses ke fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun rumah sakit. Untuk screening sendiri nanti Bapak Ibu bisa melakukan screening secara mandiri melalui mobil JKN atau mungkin bisa berkunjung ke FKTP tempat Bapak Ibu terdaftar. Oke, berarti tahapannya seperti apa itu Mas? Pertama nanti kalau memang Bapak Ibu, sebenarnya Mbak untuk akses screening sendiri bisa dilakukan dimanapun. Ya melalui mobil JKN sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di menu screening kesehatan. Di situ nanti Bapak Ibu semua melakukan screening kesehatan di mobil JKN, di menu screening kesehatan di mobil JKN.
Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan menjawab sekitar 49 pertanyaan yang terkait dengan untuk screening kesehatan ini. Dengan hasil nanti ada 2 hasil yang keluar, bukan diagnosa ya, tapi berisiko dan tidak berisiko. Itu bagi peserta BPJS yang memang punya akses ke HP misalnya. Tapi apabila Bapak Ibu tidak mempunyai akses dengan menggunakan gadget, mungkin Bapak Ibu bisa berkunjung ke FKTP terdaftar Bapak Ibu, bisa puskesmas, klinik atau dokter keluarga. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya Mas Asep, apakah di setiap usia atau jenjang usia itu pertanyaannya sama atau ada perbedaan mungkin? Untuk pertanyaan kita semua sama. Sama ya? Kita sama. Selanjutnya jika ditemukan pasien yang memang mungkin terindikasi memiliki penyakit serius, itu langkah selanjutnya seperti apa? Ya, jadi dari tadi yang telah dilakukan peserta BPJS, screening yang telah dilakukan, kemudian keluar hasil berisiko dan tidak berisiko. Nanti untuk yang berisiko ini kita harapkan peserta tersebut datang ke klinik terdekat, klinik atau puskesmas terdekat untuk nanti dilakukan penapisan. Penapisan lagi nanti apabila memang berisikonya misalnya dari diabetes mellitus, nanti akan dilakukan pemeriksaan gula darah gitu. Ini sederhana tapi penting nih Mas Asep. Apakah hasil dari screening itu tadi sama dengan diagnosa dokter? Dan jika ada perbedaan, itu di bagian apa dan seperti apa? Tidak sama ya. Jadi di screening ini kan hanya untuk mendeteksi awal. Mendeteksi awal apakah pasien ini berpotensi untuk menderita suatu penyakit kronis, misalnya DM atau hipertensi dan sebagainya. Tapi untuk diagnosa dokter sendiri, pasien harus berkunjung berkunjung ke fasilitas kesehatan terdekat, FKTP, puskesmas dan sebagainya untuk mendeteksi, untuk menapis kembali atau untuk melihat kembali apakah memang pasien tersebut menderita penyakit kronis seperti DM atau hipertensi dan sebagainya. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah mengalami atau mungkin terindikasi mereka harus mendapatkan perawatan lanjutan, sejauh apa pihak BPJS itu mengcover hal ini dan bagaimana hal yang harus dilakukan oleh pasien? Seperti itu. Jadi kan tadi pasien sudah melakukan screening, kemudian mohon maaf untuk hasilnya nanti misalnya berisiko, kemudian pasangan tersebut datang ke ke klinik atau puskesmas. Nanti puskesmas akan melakukan screening ulang, namanya screening lanjutnya, penapisan kembali, misalnya DM, kemudian dites GDS dan sebagainya. Dan dari hasil tes itu kemudian dinyatakan bahwa pasien itu menderita diabetes mellitus dan secara kompetensi dari puskesmas belum bisa menangani, maka nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit nanti akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Dan itu semua ditanggung BPJS. Semua ditanggung oleh BPJS. Gitu. Terakhir nih Mas Asep, apa sih pesan yang mungkin mau disampaikan oleh Mas Asep ke Tribuners terkait dengan screening ini? Jadi untuk screening ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh peserta BPJS karena screening ini sebagai awal bagi peserta BPJS untuk mengetahui kondisi dari status kesehatan dari peserta JKN sendiri. Yang harapannya agar dapat meminimalisir untuk sakit yang lebih serius lagi untuknya ke depannya. Dan BPJS juga memiliki usaha yang cukup kuat ya Mas, agar masyarakat ini benar-benar terjamin kesehatannya. Dan untuk masyarakat ya khususnya di daerah Kedeputian 6 khususnya itu juga terjamin kesehatannya, terus bisa terdeteksi penyakit lebih dini. Lebih dini. Selanjutnya nih Mas Asep, terkait dengan screening, apakah ada perbedaan pertanyaan antara pasien anak-anak dengan lansia? Kalau ada, itu pertanyaannya seperti apa? Jadi untuk screening sendiri Mbak, jadi kami batasi dari umur 15 tahun ke atas. Jadi memang
Untuk pertanyaannya sebenarnya sama ya, antara 15 tahun sampai dengan lanjut usia itu pertanyaan sama. Cuman memang di screening ini kami di BPJS Kesehatan membatasi umur 15 tahun sampai ke atas lansia gitu. Untuk bayi sendiri sebenarnya kita ada bayi teman kami biasanya melakukan screening ini di fasilitas kesehatan. Misalnya setelah BPJS yang melahirkan di FKTP, di Puskesmas misalnya, atau bidan jejaring itu nanti akan dilakukan tes SHK, screening hipotiroid congenital. Untuk yang lansia nanti sama, atau umur usia 15 tahun ke atas nanti akan sama screeningnya melalui aplikasi atau bisa datang di FKTP. Oke, berarti adakah solusi untuk mungkin lansia yang mereka tidak menggunakan aplikasi dan bagaimana proses screeningnya? Oh ya, kalau memang bagi lansia atau bagi peserta JKN yang tidak menggunakan aplikasi ya, mobil JKN nanti bisa berkunjung ke FKTP, Puskesmas, klinik dan sebagainya. Mulai 1 Oktober ini kami memang mewajibkan semua fasilitas kesehatan tingkat pertama kami untuk melakukan screening kesehatan sebelum pasien itu menerima pelayanan. Oke, terakhir nih Mas Asep, ada nggak pesan untuk Tribuners yang ada di rumah terkait dengan screening ini? Baik, harapan kami untuk screening kesehatan ini dapat dimanfaatkan oleh peserta BPJS untuk mengetahui secara dini tentang masalah kesehatan Bapak Ibu sekalian, sehingga harapannya dapat dilakukan atau dimungkinkan untuk mendapat tindakan pencegahan atau pengobatan yang lebih dini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi komplikasi dari masalah kesehatan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Mas Asep, terima kasih untuk informasinya. Semoga Tribuners yang ada di rumah bisa mendapatkan banyak manfaat dari obrolan kita pada hari ini ya Mas Asep. Dan untuk Tribuners nih, jangan lupa untuk mendapatkan update terbaru terkait dengan BPJS Kesehatan Wilayah Kedeputian 6. Jangan lupa untuk follow akun Instagramnya info.jkn.jateng.diy. Nah, untuk Tribuners, terima kasih sudah menonton Tribun Topik pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tonton terus Tribun Topik selanjutnya.